menit saat teduh 5 menit. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita terlebih dahulu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kesempatan hari ini kami boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Kami buka hati kami agar Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, agar memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, renungan hari ini saya beri judul Hidupmu Berharga. Firman Tuhan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara-saudara, mungkin kita sudah berulang kali membaca kisah Sakeus di dalam Alkitab kita masing-masing. Bagaimana dikisahkan seorang pemungut cukai yang tubuhnya pendek hendak melihat Yesus. Orang apakah Yesus ini? Karena keinginannya dia berusaha untuk mencari jalan agar dapat berjumpa atau melihat Yesus. Oleh karena tubuhnya pendek, dia pun melihat ada sebuah pohon ara dan dia memanjat pohon ara dan dia melihat dari atas pohon ara itu. Saudara-saudara, Sakeus sendiri adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai biasanya tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Pemungut cukai merupakan pribadi yang tertolak. Pemungut cukai disamakan dengan perempuan-perempuan pelacur. Bahkan di dalam Injil Lukas pasal 19 ini ayat yang ke-7, orang-orang yang melihat itu bersungut-sungut karena Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Jadi Sakeus disamakan dengan para pelacur, kelompok-kelompok orang berdosa, dan dianggap sebagai sampah masyarakat. Sakeus menjadi pribadi yang tertolak oleh karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Tetapi kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus mengubah kehidupan Sakeus selanjutnya. Ketika Yesus tiba dekat pohon ara di mana Sakeus naik pada waktu itu, Yesus berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu pada hari ini." Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perjumpaan itu mengubah kehidupan Sakeus akhirnya. Penilaian orang lain terhadap kita seringkali membuat kita merasa tertolak, merasa minder, merasa rendah diri, merasa tidak ada arti, tidak bernilai. Tetapi kalau saudara dikasih Tuhan, kita patut bersyukur sebab Yesus menerima kita apa adanya. Yesus menilai kita dari hati kita. Yesus menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan segenap hati. Yang penting, apakah kita mau datang mencari Dia? Siapapun kita, entahkah kita orang terpelajar atau tidak, orang kaya atau tidak, dan lain-lain, kita adalah sama di mata Tuhan. Tidak ada perbedaan. Tuhan sanggup mengubah hidup kita untuk menjadi berkat, seperti apa yang dilakukan Yesus terhadap Sakeus. Lupakan apa kata orang tentang diri Anda. Lupakan semua kejelekan-kejelekan, keburukan yang dicap pada diri Anda. Pandanglah kepada Yesus yang menerima Anda apa adanya, dan akan mengangkat saudara menjadi orang yang berharga, orang yang bernilai bagi kerajaannya. Sebab kita dipilih untuk menjadi alat bagi kemuliaannya.
sebab kita sangat berharga. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, jangan melihat ke belakang kepada apa yang orang katakan kepada dirimu. Pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepada masa depanmu, bahwa Yesus telah mengubah hidupmu. Sebab Yesus menganggap engkau sebagai pribadi yang berharga, yang sangat bernilai untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.